Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wadarista Nurdianti dengan NIM K1A2222025 dari jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Halolil. Jadi, di sini saya mendapatkan tugas untuk membahas apa manfaat bahan pangan hayati bagi anak. Sebelum kita masuk ke apa manfaatnya, terlebih dahulu kita mengetahui di mana lokasi bahan pangan hayati laut yang akan saya bahas. Baik, langsung saja, lokasinya adalah Laut Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki cakupan luas yang bervariasi, dari yang sempit hingga yang luas, dari yang datar, berbukit, serta bergunung tinggi, di mana di dalamnya hidup flora, fauna, dan mikroba yang sangat beraneka ragam. Posisi Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan wilayah perairan Laut Indonesia sebagai perairan berproduktivitas tinggi dengan daya dukung alam natural carrying capacity yang kuat. Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis dengan tingkat perubahan suhu lingkungan yang relatif rendah memungkinkan perkembangan berbagai hayati laut sehingga Indonesia dipandang dunia sebagai daerah mega biodiversity dengan 75% wilayah Indonesia berupa lautan dan wilayah pesisir, dengan kandungan sumber daya alam yang kaya dan beragam. Baik, sekarang kita masuk pada tema, yaitu manfaat bahan pangan hayati laut bagi anak. Apa-apa saja sih jenis-jenis bahan pangan hayati laut yang bermanfaat bagi anak? Jenisnya itu beberapa diantaranya berupa udang, kepiting, cumi, lobster, ikan tuna, ikan salmon, kerang-kerangan, teripang, dan masih banyak lagi. Untuk khasiat dan manfaat bahan pangan hayati laut bagi anak, yang saya ambil itu ada 3 jenis. Pertama, udang. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Science Media yang berjudulkan Komponen Senyawa Aktif pada Udang serta Aplikasinya dalam Pengsebuahan 2013, udang mengandung omega 3, mineral, lemak, sitin, karotenoid, astaxanthin, dan vitamin. Dalam udang terkandung senyawa aktif yang dapat ditemukan adalah kitosan, mineral, lipid, karotenoid, protein yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Senyawa-senyawa aktif tersebut memiliki kemampuan untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh anak. Omega 3 dan astaxanthin misalnya, senyawa ini berperan sebagai antioksidan dan penangkal radikal bebas yang dapat menjadi suplemen bagi anak-anak. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa komposisi udang terdiri dari nutrien, asam amino esensial, komposisi lemak, makromineral, dan mikromineral. Jenis kedua adalah kepiting. Menurut jurnal yang diterbitkan Meridona 2015 yang berjudulkan Efektivitas Indonesia untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Laut dalam Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security. Kepiting merupakan hewan yang termasuk dalam subfilum krustase. Kelompok hidup hewan ini tersebar dalam habitat yang luas. Habitat kepiting beraneka ragam, mulai dari lingkungan air, baik tawar maupun asin, dan lingkungan daratan. Salah satu habitat kepiting adalah ekosistem mangrove. Daging kepiting adalah sumber esensial yang sangat baik mineral, khususnya kalium, kalsium, fosfor, besi, dan seng. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepiting telah menyumbang persentase nilai RNI yang besar untuk bayi dan anak-anak. Asam lemak omega 3 yang terdapat pada kepiting dalam jumlah yang besar, nutrisi ini berfungsi untuk mencerdaskan otak anak. Protein, vitamin B12, dan mineral zinc pada kepiting juga berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka pada tubuh si kecil atau si anak. Selain itu, kandungan gizi lainnya di dalam kepiting dapat meningkatkan kekebalan tubuh anak, memelihara kesehatan mata, serta meningkatkan energi dan stamina tubuh. Jenis pangan hayati laut yang ketiga adalah ikan tuna. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh International Journal of Environmental Research and Public Health berjudulkan Childhood Fish
Conception and Learning and Behavioral Disorders 2016. Ikan merupakan sumber utama nutrisi penting untuk perkembangan otak selama awal kehidupan. Pentingnya konsumsi obat pada masa kanak-kanak. Dari segi komposisi gizi, ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Ikan tuna mengandung protein antara 22,6 sampai 26,2 gram per 100 gram daging, lemak antara 0,2 sampai 2,7 gram per 100 gram daging. Di samping itu, ikan tuna mengandung mineral kalsium, fosfor, besi, dan sodium, vitamin A, retinol, dan vitamin B, tiamin, riboflavin, dan niacin. Atas kandungan yang dimiliki ikan tuna, ikan tersebut memberikan manfaat pada anak, yaitu pada perkembangan otak yang penting, terutama pada renovasi korteks prefrontal dan sinaptogenesis, serta konsumsi ikan selama periode ini juga dapat memengaruhi fungsi kognitif pada otak anak. Bahan pangan hayati laut yang bermanfaat bagi anak-anak juga tentunya dilihat dari proses pembuatan atau pengolahan makanan berbahan pangan hayati laut tersebut. Metode proses pengolahan bahan pangan hayati laut ini ada berbagai macam, seperti tumis, rebus, kukus, ataupun dibuat sup. Cara pengolahan tersebut idealnya mampu mempertahankan kandungan gizi pada bahan pangan supaya tidak hilang dalam proses pemasakan. Metode-metode tersebut penting dilakukan karena bahan pangan hayati laut merupakan sumber makanan yang kaya akan berbagai nutrisi penting seperti protein berkualitas tinggi. Baik, itulah paparan tentang manfaat bahan pangan hayati laut bagi anak dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.